General Podcast, siapa di sana? Halo semuanya, kembali lagi di Tim General Official. Oke, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di sesi podcast, Benar yaitu sekali. podcast hari ini apa Mas Helmi kita? Kita bakalan membahas mengenai lensa. Lensa Ya. nih. Atau mengenal lebih dekat Ya. bersama narasumber kita, Ya. yaitu siapa? Silahkan Pak. Wahyu Sunarjianto. Wahyu Oke, Pak Sunarjianto. Wahyu. Pak Wahyu ini adalah seorang Saya operator lab dispensing. Operator lab dispensing. Ya. Apa itu Pak? Operator lab dispensing itu apa? Iya, Coba bisa Lab dijelasin. dispensing itu satu laboratorium yang memproses pemotongan lensa kacamata untuk jadi kacamata. Oke. Ngukir membentuk lensa berarti ya? Lensa. Ya. Maksudnya. Oke. Pak Wahyu nih, Pak Wahyu berapa lama sih udah bekerja di bidang itu? Saya jadi operator lab sejak tahun 97. 97. Wow. Umur berapa tuh Pak? Pas waktu itu? 97 kayak Jangan tanya umur. Oh, sensitif ya? Sensitif banget nih. 97 Maaf, tahun Pak Wahyu, Pak. 1997 ya Pak Wahyu ya? 97. Cukup lama ya berarti? Cukup lama. Berarti berapa Cukup lama, berapa berarti. puluh tahun? Ya sekiranya ya 20. 20-an tahun ya, lebih. 25 ya, mau 25 Iya. ya? Keren-keren Pak Lama. Wahyu. Wah, pengalamannya berarti sangat Udah banyak nih, Pak. banyak banget dong Pak Wahyu ya? Fase lah lumayan gitu sih. ya. Fase ya. Ahli ya? Ahli. Kayaknya ahli nih, udah ahli bukan Ahli sih bukan kulino kata orang Jawa. Oke, kulino Pak Wahyu. Pak Wahyu, kan setiap hari membentuk lensa untuk menjadi kacamata ya. Nah, kalau dari sepanjang perjalanan Pak Wahyu ini, lensa apa sih yang paling Pak Wahyu sering temuin waktu pembuatan itu? Sesuai dengan kebanyakan konsumen kacamata sih ya lebih banyak single vision. Oke. Karena lebih banyak anak muda yang pakai kacamata. Gitu. Oh, gitu. Single vision ya Pak Wahyu. Single vision. Tuh apa sih Pak Wahyu? Kan Silakan. banyak yang nggak tahu nih istilah single vision. Vision. Single vision itu lensa fokus tunggal. Oh, lensa Tunggal. fokus tunggal. Iya, satu lensa yang kalau anak muda biasanya cuma minus aja atau silindris aja atau minus kombinasi silindris atau sekedar nol buat sunglasses itu lensa fokus tunggal atau single vision. Oke, single vision. Vision. Berarti cuma untuk satu penglihatan ya Pak Wahyu. Tidak bisa dibilang seperti itu sih. Oh tidak bisa. tidak. Oh tidak ya. Terus Tidak harusnya sesuai seperti dengan apa? namanya ya. Ya cuman- dari sisi penamaan ya karena memang itu fokus tunggal, Oh. tidak fokusnya hanya satu. Hanya satu. Oke. Minus aja. Iya. Oh, ya. Paham. Paham. Karena nanti kita pasti akan menemukan lagi di obrolan belakang Iya. ya teman-teman. Oke, lensa minus tunggal. Fokus tunggal. Fokus tunggal, fokus Fokus tunggal. tunggal ya teman-teman, maaf. Oke, atau single vision yang paling banyak dijumpai. Nah, oke. Kalau buat pembuatan lensa sendiri nih Pak Wahyu, pembentukan itu biasanya pengerjaan satu kacamata tuh berapa lama sih? Sekitar 15 menit sampai 30 menit. Oh, gitu. Iya. 15 sampai 30 menit. Ya. Itu yang untuk Membuat. membuatnya aja. Dari sejak Lensa. pembuatan pola, maksudnya preparasi Ya. sampai kacamata siap Jadi. dikenakan. Oh, cepet ya teman-teman. Lumayan. Ya, lu cepet. Ternyata cepet ya. Oke, biasanya kalau yang yang gak jadi deh, aku jadi ngomong itu. Nah, kalau lensa yang Pak Wahyu jumpain tuh yang room itu membutuhkan waktu berapa lama? Room itu dalam artian ada yang rumit nggak gitu? Iya. Sebenarnya itu sangat berhubungan dengan ketebalan lensa. Makin tebal otomatis minta waktu lebih lama. Oh. Udah gitu aja sih. Oke. Gitu aja berarti. Iya, Oh. kan pemotongan itu tergantung seberapa banyak yang harus dipotong kan. Semakin lensanya tebal, semakin banyak yang harus dikurangi Oh, ya. iya. Itu makan waktu lebih lama. Iya, benar-benar. Berarti nggak ada ya istilah room itu nggak ada untuk pemotongan lensa? Itu Tidak nggak begitu berpengaruh. ada? Oh. Lebih banyak lebih dipengaruhi banyak. oleh ketebalan lensa. Ya, karena semakin Iya minusnya sih. tinggi semakin Makin tebal tebal. ya Pak ya. Iya. Nah itu Pak Wahyu. Nanti kalau lensa yang tebal itu biasanya bisa ditipisin nggak sih? Kan banyak teman-teman yang belum tahu nih.
Ditipisin itu sebenarnya satu istilah yang rancu. Oh gitu. Iya, karena pada dasarnya lensanya sudah segitu, nggak bisa ditipisin lagi kalau konteksnya dikerjakan oleh lab dispensing. Ya. Iya, iya. Oh. Di lensa tipis itu karena desain dan karena bahan, dan itu ditentukan sejak awal proses di pabrik. Oh, berarti bawaan pabrik seperti itu Iya. ya. Jadi udah Bukan bentukan dari optik. Iya. Nah, gitu. Oh, paham. Paham. Jadi tahu ya teman-teman kalau Iya. mengenai lensa ini. Banyak nih kayak kita akan belajar sama Iya. Pak Wahyu nih. Ini Pak Wahyu kan lensa nih. Terus ada yang namanya penitikan. Mm-mm. Nah, penitikan itu sebenarnya itu buat apa? Jadi lensa itu kan ada pusat optiknya. Kalau orang awam menyebutnya titik fokusnya. Oh, yang kita lihat titik fokus satu itu ya. Mhm. Itu Jadi pusat optik lensa itu harus ditempatkan tepat di depan pupil pemakainya. pupil. Titik itu untuk menandai di mana pusat optik lensa ditempatkan kan gitu. Oh, biar bacanya Biar, tuh lebih sih. jelas gitu ya, Pak. Jadi harus ada titiknya. Gitu. Bukan sekedar baca, supaya garis pandang itu tepat lewat di pusat optik lensa. Oh, Kan, iya. Bener Ah. banget. Oke, Pak Wahyu kan tadi kita udah membahas penitikan. Nah, ini aku mau tanya nih, untuk kesulitan apa yang biasanya dijumpai Pak Wahyu di lab dispensing? Malah rada bingung sih, karena Apakah gampang semua apa Iya, gimana kan? iya, Ya gimana kan? tuh, Pak? Jadi kan pro banget gitu loh. Iya, ahli. Ahli. Dan gitu. biasanya sih Iya. justru karena desain frame Iya. yang apa ya, secara teknik memang jadi penyulit. Kadang-kadang gini, ada beberapa frame yang tidak bisa dibuka, terutama frame yang logam. Ya. Oh iya. Nah, itu kan karena tidak bisa dibuka, otomatis masukin lensanya Bener, jadi Pak. terkendala. Oh. Dipaksain. Oke. Berarti biasanya tuh terkendala kesulitannya waktu pemasangan di frame logam gitu ya, Iya, Pak Wahyu? sesudah dipotong, Iya. pas mau dimasukin, Nggak bisa. ya Terus biasanya- bisa sih dipaksain. Iya, dipaksain. Berarti solusinya Pak Wahyu harus memaksakan itu ya biar bisa terpasang. Ya, membuat pemotongan sepresisi mungkin supaya itu tetap bisa masuk dengan mengandalkan kelenturan frame. Oh. Makanya kalau frame logam Ya. jadi sangat sulit karena kelenturannya terbatas. ada. Iya, Iya. misalnya logam ya. Plastik ya. Iya. Iya. Kalau Pak Wahyu sendiri pernah nggak sih Pak Wahyu selama proses pembuatan lensa itu tuh ternyata tuh gagal jadi gitu? Ada namanya manusia. Iya. Sebabkan apa Iya. biasanya? Biasanya kenapa gagal tuh? jadinya tuh? Ya itu terutama di bingkai-bingkai yang saya sebutkan barusan itu. Oh, Karena Jadi kesulitan karena bingkainya. karena masih kurang Kurang sedikit, sedikit. dipaksain lensanya pecah, Oh. gumpel. Oh, Gitu biasanya saja sih. gagalnya karena itu Pak. Iya. Oke. Untuk lensa yang warnanya pekat, kayak misalnya lensanya hitam gitu ya. terus Fotokromik gitu ya? fotokromik ya. Itu bisa dibeningin nggak? Maksudnya Kayak dikurangin kepekatannya gitu Pak sorry. Wahyu. Kalau lensa yang fotokromik tidak bisa. Tidak Sama bisa. sekali. Sama sekali tidak bisa. Karena emang Ya bawaan karena pabrik ya? Bawaan pabrik. iya, anggap saja bahasa mudahnya seperti itu, bawaan pabrik. Tapi kalau lensa yang diwarnai di lab sebenarnya masih bisa, cuman jarang-jarang yang punya Keinginan istilah bukan Apa? istilahnya obat untuk memudarkan warnanya itu jarang-jarang yang punya. No. Tapi secara teoretik masih bisa. masih bisa. Masih bisa. Jadi Bu, ke warna misalnya Istilahnya warnanya dihapus dulu Iya, warnanya gitu dihapus lah. itu loh. Hijaunya dihapus jadi bening aja deh. Ya, gitu. Oh. Meskipun tidak 100% Iya. bening, tapi bisa dikurangi kepekatannya. Iya, kalau itu yang warnanya sendiri ya Pak. Tapi kalau yang kayak fotokromik, Fotokromik itu nggak nggak bisa di sama sekali. sama sekali nggak bisa Sama sekali nggak diutik-utik. bisa. Oke Pak Wahyu, mau tanya nih, coba kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin fotokromik. Ya. Kalau lensa radiasi sendiri nih, di lensa radiasi yang sering kendala yang Pak Wahyu temuin di lensa radiasi itu ada nggak sih? Sama sekali tidak ada. Nggak ada ya? Sama sekali tidak ada. Biasanya nggak ada nih yang apa protes-protes misal kok lensanya masih tembus radiasinya kayak kok nggak menahan radiasi kayak gitu, ada nggak sih?
Kalau konteksnya dengan proses pengerjaan di lab dispensing itu sama sekali tidak menimbulkan kendala. Cuma biasanya jadi kendala itu karena kekeliruan persepsi. Jadi yang dimaksud dengan anti radiasi itu kan harus dipilah lagi. Radiasi apa kan gitu. Oh, iya. Radiasi ya kan HP, ada radiasi nuklir. Oh ya. Kalau kerennya kan itu bahasa tinggi. Kalau radiasi nuklir nggak mungkin pakai. Terus radiasi dari ultraviolet. Nah, itu yang paling umum ya, umumnya. itu radiasi dari ultraviolet. Itu lazim di apa ya di kehilangan Apa tuh, Pak? biasa ditemui pada fitur kaca lensa. Iya. Kemudian yang dulu itu radiasi dari electromagnetic interference. Waktu zaman masih musim monitor yang gede, Iya, yang tabung tabung, itu. nah, itu yang digoreng istilahnya itu radiasi dari gelombang elektromagnetik. Iya. Cuman karena sekarang bergeser, Iya, perkembangan zaman ya, Pak. yang dimaksud anti radiasi itu jadinya radiasi sinar biru. Meskipun sebenarnya tidak keseluruhan spektrum biru Ya. itu dianggap merugikan karena hanya sebagian kecil spektrum saja yang dianggap merugikan. Gitu. Iya, Buat Pak. teman-teman jadi tahu kan sinar UV. Iya. Sebenarnya lebih penting lebih penting proteksi dari ultraviolet daripada Sinar sinar biru biru. sebenarnya. Iya. Oh gitu. Kenapa tuh Pak Wahyu? Kenapa Lebih lebih penting penting proteksi dari ultraviolet. sinar UV? Kalau ancaman ultraviolet ke mata itu jelas-jelas minimal yang paling banyak orang tahu itu katarak. Penyebab. Ultraviolet itu salah satu faktor utama penyebab katarak. Sementara kalau sinar biru itu hanya mempercepat penuaan apa ya? Pada mata. Bukan mata secara keseluruhan, tapi ada satu bagian khusus di retina yang bakalan cepat menua karena paparan sinar biru spektrum khusus, spektrum yang dekat-dekat dengan ultraviolet. Iya. Bukan sinar biru keseluruhan, Iya. hanya spektrum yang dekat-dekat dengan ultraviolet. Kalau masih ingat pelajaran fisika, Iya. bahwa Fisika sinar apa? Biologi, biru Pak? fisika. Oh, fisika. Iya. Sinar biru itu kan sekitaran 400 sampai 400 sekian nanometer panjang gelombangnya. Waduh, serem banget. Pak Wahyu keren ya. Ultraviolet itu kan ahlinya kok, ya. ultraviolet itu kan Ya. di bawah 400 nanometer panjang gelombangnya. Iya. Nah, sesudah violet baru ke arah biru. Nah, spektrum warna biru yang panjang gelombangnya kisaran 400 sampai 420 nanometer itu yang dianggap merugikan. Makanya yang ditolak atau yang difilter itu hanya spektrum gitu, bukan keseluruhan warna biru gitu. Iya. Oke. Kalau anti sinar biru dianggap terus semua sinar biru Ya. ditolak, kita nggak bisa melihat spektrum biru lagi Iya, dong. nggak bisa lihat warna biru ya, Pak ya. Benar. Oke, keren. Ya ampun, Pak Wahyu. Pak Wahyu pasti fisikanya bagus nih. Kayaknya enggak. Oke, udah. sebelum masuk ke segmen terakhir kita, Pak Wahyu mau tanya suka dukanya Pak Wahyu selama di lab itu Lab. apa sih? Apa ya? Kalau ditanya suka duka, biasanya saya bingung sih. Oh, gitu. Soalnya dukanya sering nggak dianggap, anggap suka aja terus. Iya, gitu ya. Iya. Tapi dominan sukanya daripada dukanya. Dominan suka. Oke, biar tetap enjoy menjalaninya ya, Pak. Ya Wahyu. ikhlas aja. Betul. Anggap kalau misalkan dapat masalah, kembalikan aja. Wah kurang, paling kurang sodako. Iya, benar. Biar ya udah menghibur diri sendiri Iya. lah ya, Pak ya. Berusaha lebih baik lagi, itu aja. Oke. Oke, Pak Keren. Wahyu, terima kasih sudah mau sama-sama. bercerita, bisa mengenal lebih dekat Pak Wahyu. Seru juga ya, Mas Hilmi ya. Seru banget. Banyak Iya. pelajaran yang bisa diambil nih. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Ya. Pak Wahyu, jangan lupa
lupa bilang Jangan lupa ke teman-teman dong. Subscribe, like, dan komen. Nah, Oke, teman-teman. Hmm. Nah, saya nama channelnya aku apa? Tim General Tim Official. General Itu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ke channel YouTube Tim General Official. Nah, buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan lagi seputar lensa atau kacamata, bisa silakan komen di bawah ini. Nanti kita akan bahas di next Video. Bye. video selanjutnya. Mantap. Bye. Bye. See you.